Oke, halo semuanya. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Wolfram Matematika ini. Oke, pada video ke-8 kali ini saya akan membahas mengenai fungsi piecewise dan limit fungsi. Fungsi piecewise ini sebenarnya harusnya dibahas di bagian pendefinisian fungsi kemarin ya. Tapi sayangnya saya lupa, jadi ditambahkan ke bagian ini aja. Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, fungsi piecewise itu adalah fungsi yang di dalamnya mengandung beberapa fungsi lain yang dia tuh disesuaikan dengan interval-interval tertentu ya. Oke, langsung aja ke bagian pembahasan ya biar lebih mencerna mungkin. Oke, ada beberapa cara untuk menyatakan fungsi piecewise ini di Wolfram Matematika. Pertama kita pakai cara pertama ya. Oke. Kita buat dulu headernya piecewise. Kita pakai misalkan fx ya. Fx, fungsi fx ini. Nah, biasanya kan pakai kurung kurawal gitu ya. Untuk memunculkan itu kita pakai tombol escape plus p w ya, plus escape lagi. Oke, itu. Lalu untuk memunculkan bagian baris fungsinya pakai control plus enter ya. Kalau ingin menambahkan lagi control plus enter lagi aja. Oke, gitu ya. Nah, sekarang tinggal tambahin aja di bagian kiri itu untuk fungsinya, sedangkan yang bagian kanan itu untuk interval di mana fungsi itu berlaku. Oke, sekarang saya pakai fungsi yang seperti ini. Misalkan x plus p, fx sama dengan x plus p untuk x kurang dari 0. Sedangkan fx sama dengan minus x plus p untuk x di antara 0, x di antara 0 dan p. Ini ya. Sedangkan fx sama dengan minus sin x untuk x lebih dari p. Oke. Ini bisa kita run dulu. Ya. Run seperti biasa. Selanjutnya kita coba plot ya fungsi ini dalam suatu grafik. Kita pakai fungsi plot yang kemarin, plot fx. Kita pakai aja domain x-nya itu x dari minus p sampai 4p. Oke. Kalau kita run ini jadinya kayak gini. Nah, gitu ya. Untuk ini merupakan fx untuk x kurang dari 0, yaitu x plus p, sedangkan yang gradien yang turun ini adalah minus x plus p untuk x di antara 0 sampai p. Sedangkan ini adalah grafik fungsi minus sin x. Ya, x-nya lebih dari p gitu ya. Nah, itu untuk cara pertama untuk menyatakan fungsi piecewise ya, pakai kurung kurawal gitu. Sekarang cara yang lain, misalkan kita definisin fungsi lain juga, gx ya, kita pakai fungsi piecewise ya, itu ya kelihatan ya, piecewise. Buka kurung siku, buka kurung kurawal. Nah, masing-masing fungsi tadi beserta interval berlakunya masukin di dalam kurung kurawal ini. Jadi misalkan yang pertama itu x plus p ya, x plus p. Lalu dipisahkan dengan koma untuk intervalnya. Contoh tadi x kurang dari 0. Kita pakai fungsi yang sama ya. Lalu minus x plus p untuk x di antara x di antara 0 dan p. Sedangkan yang ketiga itu minus sin x untuk x-nya berlaku x lebih dari p ya. Kok pakai kurung-kurang? Gak usah ya. Nih. Tuh, sekarang kita run aja. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah dia sama atau enggak, kita boleh lihat aja plot untuk gx ini. Plot gx dengan x-nya samain aja minus p sampai 4p. Sekarang kita kasih sedikit pewarnaan ya, plot style di warna merah aja ya, sama persis ya, kelihatan ya, sama persis kecuali warnanya ya, jangan dimasukin kalau yang itu. Oke, singkat saja untuk fungsi piecewise teman-teman. Kalian bisa, ini kan fungsi fx-nya ini mengandung 3 fungsi yang berbeda ya, kalian bisa tambahin 4 atau 5 atau seterusnya fungsinya, terserah kalian dengan interval tertentu ya, terserah kalian juga.
Dan kebetulan ini fungsinya saya buat continue ya. Bisa aja dia tidak continue, mungkin fungsi yang ketiga dimulai dari sini ya, atau enggak, itu terserah kalian. Oke, itu untuk fungsi piecewise. Sekarang kita ke limit fungsi. Nah, untuk mencari limit suatu fungsi, teman-teman, di Wolfram Matematika ini sangatlah mudah ya. Oke, jadi sangat keberuntungan sekali untuk menghitungnya. Sebagai contoh, kita ingin mencari limit untuk suatu fungsi. Ya, untuk menghitung limit satu fungsi kita pakai fungsi limit. Limit dengan format masukkan fungsinya 2x plus 3 misalkan. Lalu masukkan nilai x-nya itu mendekati berapa. Misalkan kita atur, kita ingin mencari limit 2x plus 3 untuk x mendekati 2. Nah, kalau kita run, hasilnya adalah 7 ya. Ya. Masih dalam bentuk polinomial, sehingga tinggal substitusiin aja kan. 2 kali 2 4 plus 3 sama dengan 7. Oke, itu masih sederhana teman-teman. Ya, mungkin ya masih sederhana juga. Ya, limit sekarang misal kita pakai, nah ini biasanya soal limit yang sering keluar di soal ya, entah SMA atau SMP. SMA ya, SMP kan belum ada pelajaran limit ya. Sekarang seperti ini teman-teman, fungsi rasional di mana masing-masing penyebut dan pecahannya itu berupa polinomial. Nah, di sini kita pilih x mendekati minus 1. Jadi kita akan mencari nilai limit dari 2x kuadrat plus 5x min 3 per x plus 1, di mana x yang mendekati minus 1. Oke, kita run. Indeterminate ya. Ya, artinya dia ini tak tentu. Oke. Coba kita ganti plus 3 lah, biar lebih enak ngejelasinnya. Salah tipu tadi. Oke, nah ini 1 ya. Oke, jadi ini sebenarnya kan fungsi yang di pembilang ini bisa difaktorin kan. Faktorin ada x plus 1-nya lalu dicoret gitu kan. Ya, seharusnya kalian yang udah belajarin limit bisa ngerti dengan mudah. Sekarang mungkin kita bisa ngitung limit yang lebih rumit ya, teman-teman. Misalkan nih, bisa juga kita definisin terlebih dahulu. Jangan F karena udah dipakai tadi. G juga udah dipakai, berarti H ya, Hx. Misalkan Hx ini sama dengan akar akar 2x plus 1 dikurang akar 3x plus 1 per x plus 2x kuadrat. Oke, Hx itu sedemikian gitu ya. Sekarang kita ingin mencari limit dari Hx, di mana x-nya itu mendekati 0. Ini kan kalau kita substitusiin x dengan 0 kan hasilnya bakal jadi 0 per 0 ya, sekilas 0 per 0 ya. Ini dia nggak tentu. Sekarang kalau kita cari dengan limit, pakai fungsi limit di Wolfram ini, ya ada, hasilnya adalah ternyata limitnya exist atau ada, itu minus setengah. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk mencari limit tak tentu juga. Limit yang 0 per 0. Sekarang kita cari contoh lain lagi, banyakin contoh yang limit dari sin 3x kuadrat per 4x kuadrat untuk x x mendekati 0, kita aturnya ya. Oke, sekarang gimana sih? Ya, 3/4 ya. Oke, kalau kalian masih ingin meyakinkan diri, bisa kita bikin dulu plot untuk fungsinya, biar kita lihat apakah benar fungsi ini mendekati 3/4 ketika x mendekati 0. Misalkan ya, sin 3x kuadrat per 4x kuadrat, dimana kita plot aja x itu dari minus pi sampai pi. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini kelihatan saat x mendekati 0, maka dari kanan maupun dari kiri fungsi fx ini, fungsinya ini sin 3x kuadrat per 4x kuadrat itu bakal mendekati ke ini sekitar 0,75 ya, atau 3/4 gitu. Nah, ini kan seharusnya kalau kita substitusiin x dengan 0 kan
bakal ini ya 0/0, atau ibaratnya karena penyebutnya 0 dia bakal jadi bakal jadi nggak tentu, atau seharusnya nggak continue di sini. Intinya seharusnya di sini kan nggak continue ya, tapi di Wolfram tetap ditampilkan seperti continue dianya ya. Jadi silakan aware sendiri ya di mana dia nggak continue nya. Oke, sekarang contoh yang lain lagi. Sekarang misalkan limit ya, limit fungsi mutlak dari 1 per x. X nya ini kita ibaratkan mendekati 0 ya. Kalau kita run tak hingga ya, jelas ya, karena dia semakin mendekati 0 maka hasilnya semakin besar, dan juga karena dia dikasih tanda mutlak udah pasti positif, jadi positif enggak hingga. Oke, sekarang contoh lain ya teman-teman. Misalkan kita definisiin dulu fungsi yang lain, misalkan apa namanya, px deh. Px sama dengan 3 per x kurang 1 ya. Kita akan cari limit dari px ini ketika x mendekati 1. Dimana kalau kita substitusiin kan hasilnya bakal tak tentu ya, 3/0, atau ya tidak didefinisikan gitu. Sekarang kalau kita cari limit dari px ketika x mendekati 1, coba kita lihat hasilnya adalah indeterminate, atau artinya adalah nggak tentu ya, tidak tentu. Nah, kenapa ada limit yang seperti ini? Artinya dia tidak memiliki limit untuk fungsi ini jika ditelusuri dari arah kanan ataupun arah kiri atau arah-arah lain yang berbeda, ternyata hasilnya nggak sama. Nah, yang seperti kalian udah pelajarin kan, suatu limit dinyatakan ada atau eksis itu ketika limit fungsi di suatu titik tersebut sama ketika ditelusuri oleh arah-arah yang berbeda. Oke, sebagai contoh ya, biar semoga dimengerti penjelasan saya tadi. Oke, sekarang kalau kita ingin mencari limit suatu fungsi dari satu arah tertentu saja, misalkan dari arah kanan sumbu x ataupun arah kiri sumbu x. Nah, kalau kalian ingin mencari limit fungsi ini px di mana x mendekati 1, x mendekati 1-nya misalkan kita dari kiri dulu ya, dari kiri. Nah, kita pakai fungsi direction ini, lalu formatnya kasih tanda panah dan -1. Nah, direction -1 ini artinya dia nilai x-nya bergerak mendekati 1 dari arah sebelah kiri. Nah, sekarang kalau kita run ya bakalnya adalah plus tak enggak, maksudnya ini maaf ya, salah sebut tadi. Maksudnya direction ini arahnya x bergerak mendekati 1 dari arah kanan. Maaf ya, kebalik tadi. Maaf. Oke. Jadinya otomatis plus tak hingga ya. Sekarang kalau kita ingin menelusuri nilai limit dari px ketika x mendekati 1 dari arah sebelah kiri ya. Dari arah sebelah kiri berarti dia kita pilih directionnya 1 ya. Jangan kebalik ya. Kalau -1 berarti dia limitnya atau x-nya bergerak dari arah sebelah kanan, sedangkan kalau directionnya 1 berarti nilai x-nya bergerak dari sebelah kiri. Sekarang kalau kita run ya minus tak enggak ya, seperti yang udah kita harapin sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari px ini ya dalam satu grafik. Kita pakai fungsi plot teman-teman ya, plot px dimana x ambillah ya -3,3 lah, karena itu ya sudah -3,4 misalkan. Sekarang kita run ya, gini ya, kelihatan kalau dari sini dulu, kalau dari sebelah kiri maka ketika x bergerak dari sebelah kiri menuju 1, maka dia nilainya akan semakin ke bawah menuju ke minus tak hingga ya. Sebaliknya kalau x bergerak dari sebelah kanan menuju 1, dia bakal naik sampai ke tak hinggaan ketika mendekati 1 ya. Artinya dia memiliki asimtot atau garis pembatas lah ya, bisa kita bilang ya. Itu ketika x sama dengan 1. Oke, itu teman-teman untuk limitnya ya.
Satu lagi deh mungkin materi ya, itu kita ingin bisa mengecek kontinuitas suatu fungsi di titik-titik tertentu. Ya, panjang ya. Nah, suatu fungsi kan dikatakan kontinu di titik, misalkanlah titik x sama dengan c, jika limitnya itu, limit fungsinya di titik x sama dengan c itu sama dengan nilai fc ya. Nah, tulis saja lah. Ini ya. Suatu fungsi dikatakan kontinu jika kontinu di titik x sama dengan c. Suatu fungsi fx lah katakan ya, jika limit ya x mendekati c fx sama dengan fc ya, gitu ya. Nah, sebagai contoh kita ya lihat fungsi yang kontinu, misalkan apa ya, qx, fungsi baru lagi nih ya, sama dengan 2x ya, yang sederhana aja ya. Sekarang kita lihat apakah fungsi qx ini kontinu di titik x sama dengan 2 ya, limit. Sekarang kita cek limit qx. Oke. X mendekati 2. Nah, untuk mengeceknya bisa dengan fungsi boolean ya, teman-teman. Pakai tanda semenang 2 kali, terus apakah kita akan mengecek apakah limit qx ketika x mendekati ke 2 sama dengan q2. Oke, sekarang kita lihat. Ya, ternyata jawabannya true ya, atau benar. Berarti fungsi ini kontinu di titik x sama dengan 2. Oke. Sekarang kita pakai fungsi yang tadi, karena fungsi ini jelas tidak kontinu ya tadi ya, kita lihat. Sekarang kita lihat, oke, apakah fungsi ini kontinu di titik x sama dengan 1 ya, limit x sama limit px ketika x mendekati 1 ya, apakah sama dengan p1. Sekarang kita run ya. Ternyata jelas tidak sama ya, tidak tentu dengan kompleks infinity. Oke, sebenarnya contohnya jelek ya. Tapi bisa kalian lihat kalau sebenarnya emang jelas kalau dia itu tidak kontinu di titik x sama dengan 1. Itu teman-teman untuk penjelasan kali ini. Oke, mengenai, jadi ada 3 topik yang ingin kita bahas ya. Itu pertama fungsi piecewise, yang kedua itu mencari limit fungsi, yang ketiga itu mengecek kekontinuan atau kontinuitas suatu fungsi di titik tertentu. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Tetap semangat teman-teman untuk belajar Wolframnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.